kayak Allah kalau misalnya once Desi hamil, tolong kasih tanda ya, biar bisa istirahat ngerokok dulu. Aku ya Masya Allah, kekuatan doa gitu ya guys. Tahu nggak aku ngidam apa? Dan yang sedihnya waktu itu Babe sempat bilang kayak, ya nanti Desi lahiran sendirian, nggak ada yang bantuin gitu. Jadi itu rumah-rumah tetangga nih guys. Itu rumahnya Bu Mimin. Ini rumahnya Bu Kokom. Hola, welcome back to our YouTube channel. Yeay. Sebelumnya apa kabar semua nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun teman-teman berada ya. Amin, amin ya robbal alamin. Video aku kali ini tidak akan panen-panen. Jadi kita udah di Barcelona guys. Tapi nggak ada video perjalanan aku dari kampung ke Barcelona karena lumayan agak rungsing kemarin. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, video aku kali ini akan memanfaatkan pir-pir kemarin yang kita petik-petik itu daripada busuk. Soalnya kemarin aku bawa lumayan agak banyak. Jadi aku mau manfaatin, aku mau simpen untuk buat makanan manisan yang mungkin teman-teman bisa cobain juga. Terus nanti aku akan kasih tips juga buat penyimpanan makanan gitu. Jadi aku ini belajar dari mertua aku. Jadi katanya tuh dulu mertua aku tiap musim panas itu nanam makanan, nanam sayuran, terus buah-buah gitu. Jadi kan tiap musim dingin di sini tuh kan nggak akan bisa ada yang ditanam karena semua tanaman tuh akan mematikan diri gitu loh. Jadi mereka setiap musim panas itu panen-panen, kemudian mereka siapin makanan dan buah-buahan yang bisa nantinya dikonsumsi sampai musim dingin gitu. Terus jadi nanti aku akan kasih tips gimana caranya menyimpan ini botol-botol bekas gitu yang bisa kita gunain. Aku pernah upload ini di video waktu mertua aku bikin selai, cuman nggak terlalu lengkap infonya. Jadi kali ini aku mau bikin tipsnya lebih lengkap lagi. Waduh. Udah ikutin aja ya. Jadi kemarin aku bawa segini nih, nggak tahu ini berapa kilo. Terus aku udah sisain untuk Noe karena dia juga suka banget makan pir. Jadi nggak semuanya aku buat manisannya ya bun. Ini sekarang aku mau kupasin kulit-kulitnya dulu. Jadi ini tuh bahannya gampang banget gitu. Cuman air, gula, sama aku mau pakein kayu manis. Ini pir-pirnya sebenarnya bisa dipakai buat bikin selai. Noe sudah mengamuk. Wow. Mam. Iya. Dede mau mam apa? Udah habis. Dia lagi makan strawberry guys nih. Dia tuh suka banget strawberry. Nih. Memang yang agak PR, yang agak makan waktu itu menguliti. Ya guys. Tapi selebihnya cepet kok. Ini udah aku kulitin, jadinya cuma segini karena banyak yang busuk di dalamnya bun. Tuh kayak gini, nanti ini aku buang part yang udah agak kematangan. Ini sekarang aku mau potong-potong. Ini maaf kepala aku agak terpotong ya. Ini sekarang aku mau potong 4. Terus aku bersihin dalamnya. Tuh, ini wow matang sempurna. Aku mau rebus botol-botolnya dulu biar dia steril. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cuma biar dia steril aja gitu loh guys. Aku sembari cerita pas aku hamil Noe ya guys. Jadi aku tuh hamilnya Noe itu nggak tahu kalau aku tuh lagi hamil gitu. Dulu waktu awal-awal pindah ke sini itu
sekolah bahasa Spanyol gitu kan. Terus aku itu kan ngerokok. Pas jalan sambil ngerokok gitu kok biasanya tuh baik-baik aja, ini tuh kok kayak ngos-ngosan banget gitu, kayak kok capek banget ini. Aku takut kayak ya Allah ini jangan-jangan jantung nih gitu. Nah jadi terus udahlah, aku nggak yang ngerasa mual gitu tuh nggak ada sama sekali. Terus pas malam-malam aku doa gitu kan, pas mau tidur gitu. Aku berdoa, ya Allah, kalau nanti misalnya aku belum nggak ada ngerasa hamil nih, cuman kayak tiba-tiba doa aja gitu ya. Aku bilang kayak, ya Allah, kalau misalnya once Desi hamil, tolong kasih tanda ya, biar bisa istirahat ngerokok dulu. Aku bilang gitu kan. Aku tuh kalau rokok sama babe aja tuh bisa main ganti-gantian rokok gitu loh guys. Apa namanya? Terus kemudian ini namanya Masya Allah kekuatan doa gitu ya guys. Biasanya kan kalau mau tidur kan doa ya doa buat tidur gitu aja kan. Doa minta sehat, gitu. Terus besok paginya, ini demi Allah aku nggak bohong, nggak ngada-ngada. Sekarang anakku udah bawel. Pagi-paginya, jam 6 pagi itu suami aku Naco, dia bangun, muntah-muntah. Terus nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus aku bingung kan, ini anak kenapa gitu, dan belum kepikiran sama doaku yang semalam itu loh. Terus sampai akhirnya aku bikinin dia bubur, nggak mau. Aku bikinin, biasanya kan kalau aku masak ayam goreng, dia tuh suka banget ayam goreng ungkep kuning gitu kan. Ini aku bikinin itu buat makan siang, dia tuh muntah-muntah gitu, bau katanya. Terus pas dia ngomong bau gitu, nggak mau makan, bau gitu. Terus aku kepikiran kayak, kok, aku bilang sama Nacho kayak, kok kamu kayak orang hamil gitu, aku bilang. Tapi aku nggak ada feeling, maksudnya nggak ada pikiran kalau aku tuh hamil, cuma bercanda aja gitu kayak. Terus aku tanya lah sama teman-teman aku di Jakarta. Aku tanya, guys, apa namanya? Mungkin nggak sih kalau misalnya istrinya hamil tapi suaminya yang mabok gitu, yang morning sickness. Terus banyak dari mereka bilang biasanya memang ada beberapa kasus yang kayak gitu. Cuman aku masih denial, masih kayak masa sih hamil, masa sih. Emang aku tuh pengen hamil, cuman sedikasihnya aja. Kalau maksudnya nggak berusaha yang sampai program-program itu tuh nggak. Masa iya sih hamil, ya udah beli test pack aja. Tapi aku tuh kayak asa malu gitu nggak sih, kayak beli maksudnya ke farmasi terus beli test pack, kayak berasa kayak takut dicie-ciein gitu loh. Nggak ngerti lah ya gimana aku ngejelasinnya, tapi saat itu tuh aku kayak gimana ya beli test pack tuh gitu kan. Yaudah akhirnya aku beli lah. Aku tes di rumah. Sebelum tes aku ngerokok dulu 1 batang gitu kan, aku puas-puasin kalau misalnya kayak kalau misalnya aku hamil, biar aku tuh berhenti gitu ngerokoknya. Udah habis, cepet banget dia makan strawberry. Tes dan hasilnya positif gitu loh guys. Aku bilang sama Nadia, aku kaget karena kok bisa hamil secepat itu. Jadi aku tuh hamil persis 3 bulan setelah kita nikah gitu loh. Jadi kayak nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga secepat itu gitu. Alhamdulillah dapetnya. Terus aku bilang sama Nacho, terus kayak, Nacho ini gue hamil nih gitu. Kayak orang pacaran terus hamil ya. Panik gitu, bukannya seneng, bukannya apa gitu, panik. Terus Nacho juga langsung seger gitu, dia langsung, masa sih, kayaknya lo salah baca kali gitu. Ya masa iya aku nggak tahu itu gitu. Akhirnya nggak lama kita cek dan bener hamil itu sekitar udah 2 bulanan gitu. Jadi selama 2 bulan itu guys, aku masih pas hamil Noah itu aku masih ngerokok gitu.
Nggak tahu, maaf ya nak ya. Terus kemudian beberapa bulan pas hamil barulah berasa kayak ngidam-ngidamnya. Tahu nggak aku ngidam apa? Enak banget, Masya Allah. Kayaknya bisa aku abisin deh. Beberapa bulan aku sampai marah-marah sama Nacho. Kayak berasa hidup nelangsa banget ya. Tinggal jauh dari keluarga gitu. Aku tuh ngidam oncom, guys. Sampai sekarang Noe dipanggil sama keluarga aku tuh anak oncom. Ya Allah. Jadi tuh aku sampai kayak, ya Allah, aku sampai tiap sholat tuh doa kayak, ya Allah kenapa sih cuma mau makan oncom doang tuh susah banget gitu, ya Allah gimana. Aku sampai buka-buka cari informasi tutorial bikin oncom yang ya Allah itu tuh ribet banget ya. Sampai akhirnya kayak Noe, gue bilang maaf ya nak, nggak bisa, mau pulang ke Indonesia juga takut ya bun, karena kan jarak dari sini ke Indonesia itu lumayan lama gitu perjalanannya. Jadi takut akunya kecapean juga, si Noe-nya di dalam perut juga kecapean. Jadi akhirnya aku nggak pulang ke Indonesia waktu aku hamil. Itu aku sampai marah-marah sama Nacho, depresi, ala-ala depresi gitu ya bun, kayak yang gue tuh pengen makan oncom gitu. Namanya orang hamil, udah gitu emang aku orangnya, anaknya senggol dikit emosian gitu loh. Terus ditambah lagi hamil, emosian terus cengeng gitu loh bun, ngerti nggak? Sampai aku hamil tuh Nacho benar-benar yang sabar banget ngadepin aku marah-marah, yang marah-marah. Aku tuh sampai mikir kayak, lu kenapa sih Des gitu, kayak sesensi itu pas hamil tuh. Udah mana panas banget, bener-bener yang, maksudnya lebih-lebih aku kalau panas tuh emosi gitu. Udah aja mangkin-mangkinan gitu, emosi. Lucu ya, tiap-tiap hamil tuh pasti punya cerita sendiri ya. Selesai aku potong-potong nih guys. Yeay. Dan yang sedihnya waktu itu Babe sempat bilang kayak, ya nanti Desi lahiran sendirian, gak ada yang bantuin gitu, gak ada yang bantuin jagain, emang Desi bisa nanti mandiin sendirian gitu kan. Itu sedih ya bun. Jadi aku sama Babe itu memang kayak temen gitu. Mama aku meninggal tahun 2018, semenjak mama aku meninggal itu aku sama Babe tuh makin kayak temen banget gitu loh. Jadi agak nyes gitu ya pas Babe ngomong kayak gitu. Sekarang ini aku mau tambahin gula. Ini bisa disesuaikan manisnya, jangan terlalu banyak. Kita aduk-aduk. Nanti aku coba tes rasa dulu, udah manis atau kemanisan. Masukin apa namanya, kayu manis bubuknya guys. Ini kita balik ya. Kayaknya sih udah cukup nih. Wow, apa sih nak? Kaget dong. Ini udah aku angkat, tinggal aku dinginin dulu. Ini masih agak anget-anget, anget-anget panas. Ini padahal lagi mendung tapi gerah banget bun. Ini pirnya udah aku cuci, tinggal aku masukin ke botol-botol. Akira mana? Akira. Nih, aku masukin, aku tata. Biar muat banyak. Karena aku cuma ada 4 ternyata. Begitu guys, jadi cerita kehamilan aku cuman segitu aja ternyata. Kalau nggak muat, sepertinya aku akan makan aja. Ternyata masih ada sisa dikit. Tuh ini udah aku masukin semua ke botol-botol ini. Tuh, lihat. Sekarang kita masukin airnya ke botolnya. Gak terlalu kelihatan ya guys. Nggak ada botol lagi soalnya guys. Udah kita bawain ke apa namanya, ke kampung. Soalnya mertua aku tuh suka bikin
kayak buah-buah dari Allahu Akbar, tublek. Kalau buah-buah dari tetangga gitu, kalau mereka nggak panen gitu, akan diambil sama mertuaku untuk dijadiin selai gitu. Aku masih ada selai cherry yang enak banget dari mertuaku. Jadi sekarang kita tutup, pastiin tutupnya kencang. Terus nanti habis ini kita rebus dianya biar si udara yang di dalamnya itu keluar. Tuh, ini udah aku tutup ya. Tuh masih ada udara kan, jadi dia belum ngevakum gitu loh di dalamnya. Terus sekarang ini harus kita rebus biar ngeluarin udaranya dulu. Kita rebus nih, sisa airnya masih sedikit doang. Nanti kita rebus di tempat yang sama ya, biar nggak buang-buang air bun. Ini tadi aku ganti panci yang agak tinggi karena tadi pancinya terlalu pendek, jadi nggak ngerendam semuanya. Terus sembari nunggu airnya mendidih, aku sama Noe mau mandi dulu nih bun. Udah mau jam 8, tuh jam 8 kurang 10. Mau ambil apa? Mau ambil strawberry lagi. Iya nih, lihat dulu, bilang sama bunda-bundanya nih. Kita mandi dulu terus ntar kita lanjut lagi ya. Nih aku sama Noe udah mandi, udah ganti baju, udah seger. Lihat nih. Yeay, jangan mandi. Ini hujan guys, ternyata di luar. Nanti aku kasih lihat. Kita biarkan dia di ini baby boxnya dulu, karena dia lebih antang di sini main tuh. Kalau enggak ntar dia akan screaming, dia akan teriak-teriak, ketawa kan tadi. Ya kan, kamu akan teriak-teriak kan. Dan dia udah bisa manjat loh. Makanya aku agak-agak ngeri ninggalin dia sendiri, tapi nggak sampai yang manjat tebing gitu. Manjat tebing, manjat pinang. Ternyata tadi pas mandi, aku lihat dari toilet tuh hujannya lumayan deras. Tuh hujan, alhamdulillah akhirnya hujan juga. Ya Allah, dari kemarin kita semua udah pada kegerahan di sini. Ini rumah-rumah tetangga nih guys. Itu rumahnya Bu Mimin. Ini rumahnya Bu Kokom. Cenunung di sini. Kita terusin manisannya. Aku lupa matiin lampu bentar. Harus hemat. Biaya listrik di sini mahal banget, Bun. Ini udah, tinggal kita tungguin sampai tuh blub-blub dia, blub-blub. Udara yang di dalam botolnya itu biar dia keluar gitu loh, Bun. Sekarang kita mau ngapain? Pipinya dia merah. Bentok. Bentok apa ini? Ini sepertinya sudah cukup. Ini mau aku angkat dulu ya. Jadi harus langsung diangkat terus ditublekin gini bun, biar dia ngevakum gitu. Ini semua udah aku tublekin. Sekarang dia lagi proses pemakuman. Ini semoga semua udaranya udah keluar. Kayaknya sih masih ada yang belum keluar gitu, tapi semoga nggak apa-apa. Jadi ini bisa awet sekitar 3-4 tahun gitu bun. Lumayan kan? Sudah selesai guys. Jadi sekarang aku mau bersih-bersih dapur. Aku mau cuci piring, numpuk cucian piringnya. Dan setelah itu aku mau lanjut nyiapin makan malam, karena di sini tuh makan malamnya termasuk lumayan yang paling telat di antara negara-negara lain di Eropa gitu. Jadi kita makan malam itu sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam gitu bun, baru makan malam. Ini sekarang Nacho pun udah jam 8:30 tuh belum pulang. Kalau gitu sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, komen, dan Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dah.